Priti harus segera dinikahkan. Karena jika ingin hidup Priti lebih baik, maka mereka harus segera menikah selagi istrinya belum mempunyai keturunan. Dan kalau sudah terlambat, maka ini akan jadi masalah untuk kita semua, untuk mereka sendiri dan untuk semua orang. Kalau kamu sakit hati atas keputusan aku akan kasih ganti rugi. Aku akan kasih kamu 50 miliar. Aku membawa kabar baik untuk kita. Kabar baik apa? Besok lusa, kita akan bertunangan. Tunangan? Najwa, berdoalah selalu pada Allah. Semoga hubungan kita akan seperti Taj Mahal. Cinta kita selalu kuat. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikan keinginanku untuk menikah dengan Rehan. Apapun resikonya, aku harus membuat Najwa menyingkir dari kehidupan Rehan. Lihat saja permainan apa yang akan aku lakukan. Ya Allah, aku lupa beli air mineral. Padahal kan aku harus minum obat. Aku harus cari mineral water. Betul, ini nomor kamarnya. Kurang ajar, dia tidak mau membuka pintu. Baiklah, kamu akan mendapat kejutan kecil dari aku. Hanya sebuah letupan kecil, dan itu akan membuat kamu melepaskan Rehan dan untuk aku selamanya. Aku tahu kenapa Rehan membawa Najwa ke sini. Dia ingin mengenalkan Najwa kepada ibunya dan mengganti kedudukan aku sebagai menantu. Tidak, aku tidak akan membiarkan Najwa berhasil menemui Bunda Priyanka. Astagfirullahaladzim. Mbak kenapa? Kaki saya terkilir. Sini Mbak, biar saya pijit. Jangan. Nggak apa-apa Mbak, mudah-mudahan kondisinya nggak parah. Kalau saya udah pijit dikit, mudah-mudahan nanti lebih enak. Gimana? Udah enakan Mbak? Udah, makasih ya. Alhamdulillah, berarti keadaannya nggak parah. Mbak mau turun ke bawah? Iya, Mau saya antar? nggak usah, saya bisa sendiri kok. Terima kasih ya. Hati-hati ya Pak. Obat lagi? Kamu nyuruh saya minum obat lagi? Memangnya kau pikir saya ini sakit?
Cukup. Pokoknya saya tidak mau minum obat lagi. Bawa pergi sana. Nyonya, apakah Nyonya lupa bahwa kita sedang berpura-pura di depan anak Nyonya? Tolong Nyonya, kecilkan suara Nyonya. Bawa obat itu pergi dari saya sekarang juga. Ada apa dokter? Ibu saya kenapa dokter? Tidak mau minum obatnya lagi? Berikan. Biar saya yang memberikan obatnya. Apa yang dilakukan dokter ini dengan ibuku? Dokter? Di mana dokter bertugas dan sudah berapa lama bertugas? 2 tahun. Di mana? Institute Heart of Ayodhya Agra. Rehan, kamu dan Priti kan akan menikah berapa bulan lagi? Dan ingat ya, besok itu adalah acara pertunangan kalian berdua. Bu, untuk menikah dengan Priti aku belum mau. Ibu kan belum sembuh benar dan kecuali ibu sudah sembuh, aku tidak akan menikah dengan Priti. Keadaan ibulah yang sangat kukhawatirkan. Tapi Rehan, acara perkawinan kalian itu kan masih beberapa bulan lagi. Dan besok kalian berdua itu hanya akan bertunangan. Masa itu kamu tolak juga? Baiklah Bu, aku berusaha mendengar ibu, berusaha tidak menolak ibu. Tapi ibu juga harus banyak istirahat. Ibu jangan beraktivitas. Aku tidak ingin ibu stres. Mengerti? Baiklah. Halo, ini benar Rumah Sakit Upatya Agra? Iya benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau membuat janji dengan Dr. Amrit, spesialis jantung. Dokter Amrit? Iya? Maaf, Tuan apa Tuan tidak salah? Tentu tidak, karena ibu saya biasa ditangani Dr. Amrit dan dia bertugas di sini. Maaf Tuan, di rumah sakit ini tidak ada yang bernama Tuan Amrit. Itu salah rumah sakit. Tapi bagaimana mungkin kalau ibu saya yang sakit jantung ditangani oleh Dr. Amrit di sini? Saya tidak bohong. Jika memang ibu Anda pasien di rumah sakit ini, silakan datang ke sini. Kami akan memastikan semuanya. Oke, baiklah. Kalau begitu saya periksa kondisi ibu saya dulu, baru kemudian ke sana. Terima kasih banyak, Suster. Jadi dia tidak bekerja di sana. Kalau begitu, kenapa dia berbohong dengan mengatakan kalau dia bekerja di rumah sakit itu? Apa maksudnya dokter itu? Aku jadi ingin tahu ada apa sebenarnya. Permisi Pak, saya mau tahu ini obat apa ya? Ini bukan obat, tapi hanya vitamin. Vitamin? Ya, Tapi ini adalah obat yang diminum ibu saya karena ada masalah dengan jantung. tapi ini sudah jelas. Di sini sudah ditulis dengan jelas. Ingredientasnya semua vitamin. Dan semua orang pun bisa menggunakan obat ini. Anda boleh cek vitamin ini. Terima kasih. Jadi ini isinya vitamin. Tapi kenapa ibu bisa berbohong padaku tentang ini? Aku yakin ini agar aku menikahi Priti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Rehan. Ibu benar-benar harus minum obat ini. Baru 1 jam yang lalu ibu minum obat Rehan. Gak mungkin ibu minum lagi. Ibu bisa tambah sakit kalau minum obat ini. Nanti ibu overdosis. Bu, ini tidak akan membuat ibu overdosis. Karena ini sama sekali bukan obat. Isinya cuma vitamin.
jangan bercanda, nak. Apa maksud kamu mengatakan ini adalah vitamin? Ibu ini sakit. Yang ibu butuhkan adalah obat, bukan vitamin. Tolong berhenti pura-pura lagi, Bu. Aku tidak ingin ada sandiwara atau dusta lagi, Bu. Tolong, katakan kenapa Ibu harus melakukan hal ini. Berhentilah berpura-pura lagi. Hentikan acting ini. Dan kenapa Ibu melakukannya? Maafkan Ibu, Rehan. Ibu melakukan ini semua karena Ibu sangat putus asa. Ibu tidak punya pilihan lain. Ibu tidak mau kamu terlalu lama di Jakarta dan menunda pernikahan kamu dengan Priti. Tapi aku kan sudah janji akan kembali ke India, Bu. Setelah beberapa bulan pasti aku kembali. Bukan dengan cara seperti ini. Ibu tahu. Tapi perasaan Ibu tidak nyaman. Ibu khawatir kalau kamu terlalu lama di Jakarta, kamu akan menikahi perempuan di sana. Dan Ibu lebih cemas kalau kamu sampai menikahi Najwa. Masya Allah, kenapa ibuku sampai berkata seperti ini? Aku jadi merasa berdosa. Seharusnya Ibu percaya sama Rehan. Aku yakin Rehan pasti punya alasan yang sangat masuk akal. Kenapa dia harus menunda pernikahan kami. Walaupun sebenarnya taruhannya sangat beresiko. Karena bisa saja Ibu benar-benar jatuh sakit karena penundaan ini. Cuma hati kecerahan saja yang tahu kenapa dia harus melakukan semua ini. Apakah Priti sedang menyindirku? Atau mungkin ingin membuatku merasa bersalah? Jangan-jangan ibu tahu tentang pernikahanku. Tapi, itu mustahil. Tidak mungkin. Priti benar. Untungnya Ibu cukup kuat menghadapi alasan kamu yang selalu mau memundurkan pernikahan kalian. Ibu takut dia tidak akan tahan menghadapi penolakan kamu yang terus-menerus, Rehan. Ibu tidak usah khawatir. Aku pasti akan terus bertahan untuk menghadapi Rehan. Karena aku punya cinta yang besar untuk dia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Rehan mempunyai keberanian untuk mencintai wanita yang pintar dan berkelas seperti aku? Priti, kamu jangan mencoba berdebat di depan ibuku. Aku tidak akan menembat kamu. Tapi kalau kamu tidak mencintai aku, itu percuma kan? Iya kan, Bu? Atau sebenarnya Rehan lebih menyukai perempuan yang, maaf ya, naif dan tidak berkelas. Kamu tidak berpikiran untuk mengkhianati aku dan menikahi Najwa kan? Jangan-jangan dia sudah tahu tentang pernikahanku dengan Najwa. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Dan bahkan menyindirku sekarang. Tapi, tidak mungkin. Priti, pertanyaan kamu itu sama sekali tidak masuk akal, nak. Mana mungkin Rehan berani mengkhianati kamu dan mengawini si Najwa itu. Kamu ini jauh lebih hebat dari dia. Kamu ini jauh-jauh lebih hebat daripada Najwa. Dan Ibu yakin, Rehan tidak akan berani menentang Ibu. Dia pasti tidak mau jadi anak durhaka. Insya Allah, Bu. Tapi aku tidak ingin menentang keinginan Ibu. Cuma dalam hal ini, bukan saatnya bicara pertunangan, Bu. Rehan, kamu bukannya sedang berupaya untuk membatalkan pertunangan itu kan?
Kalau memang itu yang terjadi, kamu harus siap-siap menggali kuburan untuk ibu. Bu, jangan bicara begitu. Sebenarnya saya kesini ingin mengajak Rehan makan siang di luar. Boleh? Mungkin pergi sebentar? Priti, sekarang ini kan aku bersamamu. Aku konsekuen dengan ucapanku. Dan aku harap kamu juga konsekuen ya dengan janji kamu untuk menikahi aku. Cukup, Priti. Dan sekarang mau kemana kita? Aku ingin mengajak kamu makan siang di restoran India yang paling enak di kota ini. Aku harap kamu tidak lupa ya dengan cita rasa makanan India. Sebenarnya rencana apa yang sedang dimainkan Priti untukku? Ini tidak seperti Priti yang biasanya penuh tuntutan. Ya Allah, kenapa perasaanku mendadak jadi tidak enak? Kenapa Priti membawaku ke hotel ini? Kenapa kamu tidak mau bergandengan tangan dengan... Sebentar lagi kita kan jadi suami dan istri. Tidak ada salahnya kalau kita lebih mesra. Jadi orang-orang tahu kalau aku ini milik kamu dan kamu ini milik aku. Priti, ini tidak benar. Good afternoon, Mr. Rehan. Selamat siang. Oh, wow. Ternyata kamu lebih terkenal daripada aku di hotel ini. Kamu tidak pernah menginap di sini kan? Tentu saja tidak. Kamu kan punya rumah di India. Dan kamu tinggal bersama ibu kamu. Kecuali kalau kamu mengkhianati aku. Dan mengkhianati ibu yang melahirkan kamu. Ayolah. Saya ingin pesan makanan paling enak di sini. Jangan lupa dessertnya ya, Mbak. Berapa porsi, Nona? Apa semua makanan yang dipesan sama? Sekitar 3 porsi. Cukup untuk 3 orang. Tunggu sebentar, Nona. Kenapa kamu memesan banyak makanan? Siapa yang akan memakannya? Kamu mau tahu piring ini untuk siapa? Ini untuk Najwa. Kamu pikir ini lucu? Aku tidak menganggap ini lucu. Justru aku menganggap ini serius. Makanya aku ingin minta kamu dan Najwa di sini untuk makan siang. Jadi kita bisa buka-bukaan. Oke. Lalu, kalau begitu, apa yang kamu tahu? Aku sudah tahu semuanya. Termasuk nomor kamar hotel tempat kamu menyembunyikan Najwa di negeri ini. Kenapa kamu tega membohongi aku, Rehan? Selama ini aku dan ibu kamu percaya sama kamu. Sebenarnya ini akan aku sampaikan. Tapi aku menunggu waktu yang tepat. Dan kamu tahu sendiri kan, ibuku sedang tidak sehat. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya. Jadi kamu tahu kalau ternyata obat-obatan yang diminum ibu kamu itu hanya vitamin. Dan kamu kecewa karena itu. Lalu kalau misalnya ibu kamu tahu kalau kamu membawa Najwa ke sini, bisa-bisa ibu kamu sakit jantung beneran. Kamu jangan bicara seperti ini. Aku selalu mendoakan kebaikan untuk ibuku dan untuk ibuku aku bisa berbuat apa saja, termasuk bertunangan denganmu. Hanya untuk dia. Rehan, kamu tahu kan, aku bisa mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripada kamu. Lalu kenapa aku masih bisa duduk di sini di hadapan kamu? Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu.
Tidak ada laki-laki lain di dunia ini yang ingin aku nikahi selain kamu. Maafkan aku, Priti. Aku tidak bisa memberikan yang kamu harapkan. Maafkan aku. Tapi kamu bisa menebus kesalahan kamu dan aku mau memaafkan kamu. Aku yang berhak atas kamu. Aku pikir kamu harus mengerti kenapa aku harus menikah dengan Najwa. Ini di luar rencana. Sungguh ini di luar rencana. Situasinya yang mendesak dan kami tidak punya pilihan lain. Ini benar. Apa yang terjadi kalau kamu tidak menikahi dia? Masalahnya, semua ini berhubungan dengan orang jahat dan aku merasa harus melindunginya. Melindunginya dari orang yang jahat. Jadi kamu memilih untuk menyelamatkan hidup perempuan itu dan menghancurkan hidup aku. Memangnya apa kekuranganku? Maafkan aku, Priti. Tapi aku benar-benar mencintai Najwa. Dan aku bahagia bisa menikah dengannya. Dan aku tidak bisa kalau dipaksa untuk menceraikannya. Aku mengerti, aku sangat mengerti kalau kamu kecewa. Tapi maaf, aku tidak bisa kalau harus menceraikannya. Tidak semudah itu kau minta maaf sama aku, Rehan. Setelah semua pengkhianatan yang udah kamu lakukan sama aku. Bagaimana kalau aku masih ingin mempertahankan kamu, Rehan? Kamu harus menceraikan Najwa. Aku sungguh minta maaf. Aku sangat mencintai Najwa. Aku yang memintanya menikah denganku dan sangat tidak mungkin kalau aku harus menceraikannya begitu saja. Kalau begitu kamu harus bersikap seperti laki-laki kalau kamu memang mencintai Najwa. Kamu harus bilang pada ibu kamu kalau kamu cinta sama dia, bukan terhadapku. Rehan? Najwa, aku minta maaf situasinya jadi di luar kendali dan terpaksa aku harus mempertemukanmu dengan Priti. Apa maksud kamu, Rehan? Maksudnya sudah jelas. Rehan ingin mengenalkan aku, calon istrinya. Jodohnya semenjak lama. Rehan, kamu tidak mau mengenalkan kami? Najwa, ini Priti. Dan Priti, ini Najwa, istriku. Tapi Rehan... Jangan khawatir, Najwa. Sekarang Priti sudah mengetahuinya. Semuanya. Iya, itu benar. Aku sudah tahu semuanya. Kenyataan ini menyakitkan sekali. Tapi aku bersyukur. Aku mengetahuinya lebih dulu. Sebelum aku jatuh ke jurang yang lebih dalam. Sudah saatnya aku mengakui kalau hubungan aku dengan Rehan sudah hancur. Apa boleh aku bicara hanya berdua dengan Priti? Kamu gak usah khawatir, kami hanya akan berbicara. Ayo, Priti. Kenapa Najwa memilih bicara berdua dengan Priti? Aku yakin Najwa tidak akan membuat marah Priti. Tapi Priti bisa membuat marah Najwa. Ya Allah, semoga hal buruk tidak terjadi.
Maafin aku, Priti. Aku sama sekali nggak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Terlambat. Semuanya sudah berantakan sekarang. Kamu tahu kan, Rehan akan menikahi aku. Lama sekali aku menunggu, menanti-nanti. Tapi kamu tetap menikahi dia. Apa itu bukan munafik namanya? Maaf Najwa, tapi ada satu hal yang ingin aku bicara sama kamu. Apa itu, Priti? Ayo katakan. Bahkan kalau memang aku harus mundur, insya Allah aku siap. Percuma. Rehan pasti tidak akan melepaskan kamu. Bisa-bisa dia berpikir, aku yang memaksa kamu untuk pergi. Rehan nggak mungkin punya pikiran seburuk itu, Priti. Kamu sudah mencintai laki-laki yang berhati sangat baik. Kamu sudah mencintai laki-laki yang berhati sangat mulia. Aku juga akan berdoa semoga Rehan bisa mencintai kamu dengan tulus. Aku bisa mengerti perasaan kamu karena kita itu sama-sama perempuan. Kamu itu bukan wanita, Najwa. Kamu tidak punya perasaan seperti seorang wanita. Kamu tidak bisa mengerti perasaan aku. Apa maksud kamu? Aku nggak paham, Priti. Kamu sudah mengambil kebahagiaan aku, Najwa. Harusnya Rehan itu punya aku, bukan kamu, Najwa. Baiklah, aku mengerti, Priti. Kamu sangat kecewa sama aku. Sekarang katakan apa yang bisa aku lakukan. Aku mau kamu pergi dari India. Sehari sebelum pertunanganku. Benarkah itu yang kamu inginkan? Iya. Sekarang semuanya tergantung kamu. Kalau kamu pergi, aku akan bertunangan dengan Rehan. Tapi kalau kamu menetap di India, aku akan mengumumkan pernikahan kalian tepat di hari pertunanganku. Biar Ibu Priyanka dan semua orang tahu kalau kamu sudah merebut cinta kami. Tapi kamu harus ingat, Rehan tidak boleh tahu kalau ini adalah rencanaku. Rehan, kamu tahu nggak apa yang membuat aku semakin mencintai kamu? Itu karena kamu sangat mencintai ibu kamu. Karena aku yakin seorang laki-laki yang sangat mencintai ibunya pasti akan sangat mencintai istrinya. Baiklah, Priti. Aku akan menuruti apa yang kamu inginkan. Priti, tunggu. Ya Allah, semoga Priti tidak mengatakan apa-apa kepada Rehan tentang kesepakatan kita. Biar aku saja yang mengatakannya. Ada apa, Priti? Najwa bicara apa? Kamu tanya aja sama istri kamu sendiri. Aku akan tanya dia, tapi... Oke, sekarang kita ke lobi dan aku akan mengantarmu pulang. Aku bisa pulang sendiri. Lebih baik kamu urus istri kamu. Kalau kamu sudah siap menikahi aku, baru kita bicara. Kalau belum, kamu dan aku selesai sampai di sini. Dan kamu harus ingat, siapkan lubang kubur untuk ibu kamu. Karena dia akan segera menemui ajalnya setelah mengetahui hubungan gelap kamu dan Najwa. Selamat tinggal, Rehan. Aku yakin kamu akan menyesal seumur hidup kamu atas kematian ibu kamu. Najwa, ada apa?
Priti bilang apa? Maksudku, dia itu kan sangat pemarah. Aku hanya takut kalau dia akan menyakitimu. Rehan, kamu tuh berlebihan deh. Priti orangnya sangat lembut dan baik. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Dan aku harap semuanya baik-baik saja. Rehan, percayalah. Priti wanita yang sangat mencintai kamu. Kalau aku ada di posisi kamu, aku nggak mungkin melepaskan wanita seperti itu. Kenapa kamu justru malah memilih aku? Dan justru memilih untuk mencintai aku? Najwa, kalau kamu ada di posisiku, kamu akan sadar kenapa aku memilihmu. Dan bahkan aku tidak bisa menggantikanmu dengan bidadari. Kamu sangat berarti untukku. Kamu sungguh benar-benar mencintai aku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sama aku? Tentu saja Najwa, aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku dan aku bisa lakukan apapun untuk membuktikannya. Apapun? Kamu bisa melakukan apapun untuk aku? Iya, tentu aku bisa. Aku bisa melakukan apapun untuk membuktikan cintaku. Kamu janji kamu akan melakukan apapun tanpa harus menanyakan alasannya sama aku? Iya, aku janji. Aku tidak akan mempertanyakan alasanmu. Aku hanya akan langsung melakukan yang kamu minta. Aku cuma menginginkan kamu untuk tetap menikahi Priti. Rehan, kamu udah janji untuk menanyakan alasannya kan sama aku? Tidak, Najwa. Aku tidak mengharapkan ini yang kamu minta. Ini sangat tidak mungkin, Najwa. Kamu memintaku untuk berpoligami. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membagi cintaku hanya untukmu, cintaku. Hanya kamu yang kucintai, Najwa. Rehan, tapi dengan kamu menikahi Priti, kamu bisa sangat membahagiakan ibu kamu. Percayalah, Rehan. Insya Allah aku ikhlas untuk berbagi. Ah, tidak, Najwa. Poligami itu tidak mudah dilakukan. Itu penuh dengan kerumitan. Dan itu bukan hal yang mudah. Aku manusia. Aku bisa berbuat salah dan aku tidak mau kalau nanti aku tidak adil. Jadi aku tidak mau melakukannya. Aku tidak ingin menanggung dosa di hadapan Allah. Sungguh aku tidak ingin. Aku ngerti prinsip kamu. Tapi bagaimana dengan kewajiban kamu kepada ibu kamu, Rehan? Baiklah, Najwa. Kamu tidak memberiku pilihan. Akan kulakukan karena kamu yang minta. Tapi ingatlah, ini kulakukan bukan karena aku mencintai Priti, tapi karena aku mencintaimu. Dan ada satu hal lagi. Aku harap kita jangan bertemu atau jangan berhubungan dulu sampai kamu benar-benar menikah dengan Priti. Apa? Aku tidak mungkin bisa menahan diriku untuk tidak menghubungimu, Najwa. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa. Tidak, Najwa. Rehan, aku mohon. Kamu udah janji sama aku, kamu akan melakukan apapun buat aku. Ini memang jalan yang terbaik, Rehan. Setelah kamu, paling gak setelah kamu bertunangan dengan Priti, kita bisa berhubungan lagi. Oke, baik. Baik. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Janjiku apa nih? Janji adalah janji. Tapi mengertilah, ini kulakukan bukan karena aku mencintai Priti, tapi karena aku mencintai. Ini kulakukan hanya untukmu. Dan aku yakin setelah ini semua selesai, aku akan kembali padamu untuk kembali bersamamu. Dan aku akan kembali ke kehidupan normalku bersamamu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan terutama karena aku sangat meyakini bahwa Allah menjaga cinta kita dengan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Adi, aku tahu kamu capek. Sekarang udah waktunya kamu lupa dulu sama kerjaan kamu ya. Aku mau kasih kamu kehangatan yang dulu kamu pernah nikmati sama aku. Udah cara ngomong kamu dengan desan-desan tadi.
Kamu nggak lihat aku lagi kerja? Aldi, kamu jangan nolak aku. Aku masih istri kamu dan kamu masih suami aku. Dan kita masing-masing punya kewajiban dan kebutuhan yang kita harus jalanin. Ya. Jadi kamu punya kebutuhan. Ternyata siasat kebutuhan kamu itu lumayan cerdas. Anita, aku lebih baik pergi dari kamu. Aldi. Aldi jangan pergi ya. Aldi. 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 Kamu kenapa sih? Selalu aja nolak aku. Aku udah berusaha gak benci sama kamu walaupun kamu kasar terus. Dan aku emang gak bisa benci sama kamu karena aku cinta sama kamu. Tapi kamu gak pernah nganggap aku, Aldi. Kamu ngomongin soal cinta. Kamu yakin kamu cintanya sama aku? Aku rasa enggak. Kamu cintanya sama orang lain kan? Kok kamu bisa mikir aku gak cinta sama kamu? Aku udah ngorbanin diri aku buat kamu. Tapi kamu malah ngorbanin perasaan kamu buat cewek lain. Aku gak tahu aku pernah salah apa sama kamu, tapi kamu gak pernah nganggep aku. Kamu pinter banget ya. Udah deh, nggak usah pura-pura munafik. Kamu tahu sendiri kan, apa yang sudah kamu lakukan sama aku. Kamu kenapa sih? Selalu ngelempar kesalahan ke aku. Kamu tuh udah injek harga diri aku. Ngomongin soal harga diri. Sadar apa yang kamu omongin? Di mana harga diri kamu? Harga diri kamu itu udah nggak ada ketika kamu hamil di luar nikah dan mengandung anak itu. Kamu jahat banget sih. Menurut kamu tuh tajam banget ya. Bisa-bisanya ya kamu sosok jadi korban di sini. Aku korban kamu di sini. Dan nanti kalau anak ini udah lahir, kamu akan nyesel karena aku akan melakukan sesuatu yang nggak pernah kamu duga. Kamu berani ngancam aku? Kamu mau ngancam aku? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani ngancam aku. Hati-hati kamu kalau bicara. Untung sekarang kamu lagi hamil. Jadi aku akan bersabar. Begitu waktunya tiba, dan kamu akan melahirkan, kita akan lihat siapa di sini yang jahat dan menjadi korban. Assalamualaikum Aldi. Aku harap aku tidak mengganggumu. Dan aku harap kamu bisa membantu kesulitanku. Tunggu. Kamu kenapa, Rehan? Kenapa suara kamu kayak lagi ada masalah? Hari ini Najwa akan kembali ke Jakarta. Najwa balik ke Jakarta? Apa kalian bertengkar di India? Tidak Aldi. Kami baik-baik saja, tapi hanya saja aku tidak bisa menceritakannya. Alhamdulillah. Berarti benar Najwa bakal balik ke Jakarta. Rehan, tadinya aku berpikir kamu sengaja membawa Najwa ke India buat ngerayu Najwa dan ya kamu tau lah. Ternyata dugaan aku selama ini salah. Rehan, terima kasih ya. Kamu benar-benar sahabat yang terbaik. Iya, aku tahu. Aku janji, Rehan. Setibanya kamu di Jakarta dan setelah aku menikahi Najwa, apapun yang kamu minta pasti aku kasih. Bahkan harta warisan aku kasih semuanya. Bukan itu yang aku inginkan, Aldi. Yang kuinginkan adalah kebahagiaan bagi Najwa. Hanya kebahagiaan Najwa, Aldi. Rehan, kalau soal itu kamu gak usah takut. Aku pasti jagain Najwa. Aku pasti akan buat Najwa bahagia. Oh ya, sekarang kamu kasih tahu. Penerbangan Najwa itu jam berapa? Biar aku jemput ke bandara. Tolong, kamu jangan jemput dia di bandara. Sebaiknya jangan. Jangan sampai juga dia tahu kalau kamu tahu semuanya. Oke.
Kalau emang kamu mau seperti itu, aku ikutin. Rehan, terima kasih ya. Kamu benar-benar sahabat terbaik. Akhirnya Najwa balik ke Jakarta. Ini adalah momen paling bahagia buat aku. Sepertinya aku harus membagikan kebahagiaan ini dengan orang lain. Paling tidak, mudah-mudahan Tuhan mendengar. Jadi aku bisa menikahi Najwa secepatnya. Hari ini berhubung mood saya lagi bagus, sekalian semua saya kasih bonus 1 bulan gaji ke depan. Serius, Pak? Nanti diatur buat mereka semua ya. Siapa? Apa kamu bilang, Dion? Aldi memberikan bonus 1 bulan gaji pada semua karyawan. Aldi benar-benar gila. Kamu tahu dari siapa, Dion? Salah satu karyawan kepercayaan aku yang bilang, Mi. Dia baru aja menghubungi aku dan kasih tahu soal ini. Aldi sudah benar-benar sinting. Kalau caranya seperti ini, kita bisa kehilangan semua harta dan aset yang bakal menjadi milik kita. Bisa terkuras habis semua, ludes harta itu. Sepertinya ini udah waktunya untuk kita menjalankan rencana kita, Mi. Kalau makin kita tunda, Aldi makin susah untuk kita kontrol. Mami setuju sama kamu, Dion. Secepatnya kita harus merebut semua harta dan aset perusahaan dari tangannya Aldi. Sebelum semuanya ludes terkuras. Kamu pikirkan lagi bagaimana caranya. Mi, Aldi itu sama aja kayak almarhum bapaknya. Mereka tuh lebih rela kasih uang ke orang lain daripada ke keluarga sendiri. Kamu tenang saja, Anita. Mami punya rencana yang jitu. Tapi itu harus dilakukan dengan halus dan cantik. Najwa? Kamu mau check out hari ini? Iya sih, waktu liburanku di sini udah habis. Aku harus segera pulang ke Jakarta dengan penerbangan terakhir dari New Delhi. Suami kamu mana? Kamu kembali dengan Rehan kan? Rehan sedang sibuk, jadi aku pulang duluan. Wah, kebetulan sekali. Aku juga mau check out hari ini. Ayahku menyuruhku ke New Delhi dan kita bisa... Terima kasih, Zain. Lebih baik aku pergi sendiri. Permisi. Kenapa kau tidak mempercayaiku? Apa kau pikir aku ini pria jahat? Itulah sebabnya kenapa kau masih meragukanku sampai sekarang. Bahkan Rehan sudah percaya kau aman denganku daripada dengan orang lain. Zain tidak perlu tahu. Aku sudah berjanji untuk tidak menelpon Rehan sampai acara pertunangannya dengan Priti terlaksana. Apa kamu mau aku menelpon Rehan untuk minta izin padanya? Jangan. Aku nggak mau mengganggu waktu Rehan. Jadi biar aja aku naik taksi ke Delhi. Aku tahu kepulangan Najwa ke Jakarta karena bertengkar dengan suaminya. Pasti kemunculan Priti yang menjadi penyebabnya. Najwa, kamu wanita yang baik. Tapi, apa kamu yakin mau pergi ke New Delhi dengan taksi? Aku mohon percayalah padaku. Al, Mami terus-terusan kepikiran kamu. Akhir-akhir ini kamu kerja terus sampai kamu lupa makan. Jadi hari ini Mami masakin makanan kesukaan kamu supaya kamu makan lebih banyak. Wah, Mami perhatian banget sama aku. Sampai mikirin bikin beginian nih. Tapi Mami agak sedikit heran. Biasanya kamu tegang banget. Kok hari ini kayaknya kamu bahagia sekali? Oh iya dong, Mi. Hari ini aku lagi dapat keberuntungan yang luar biasa, Mami. Karena hari ini Najwa bakal balik ke Jakarta. Dan itu yang membuat aku sangat bahagia, Mam. Karena bagaimanapun juga aku akan rujuk lagi dengan Najwa. Rujuk? Iya. Aku tahu. Mungkin Mami masih tidak menyukai Najwa. Tapi sudah keputusan aku untuk menikahi Najwa lagi, Mami.
Jadi kalaupun Mami tidak suka, paling tidak Mami bisa berusaha untuk berdamai dengan Najwa. Ya tapi kan itu dulu. Tapi setelah Mami melihat bagaimana pengorbanan dan keikhlasan Najwa dan dia memberikan satu ginjalnya pada Anita, Mami mulai menyukai dia. Dan ya Mami rasa Najwa adalah perempuan yang tepat untuk kamu. Meskipun Mami bingung ya, Najwa itu kan sudah menikah dengan Rehan, Al. Nggak mungkin kamu menikah sama Najwa. Mi, Rehan menikahi Najwa itu cuma 3 bulan, Mi. Dan dalam pernikahan mereka sama sekali tidak boleh bersentuhan. Dalam hukum Islam disebutkan, apabila salah satu pasangan tidak bisa menafkahi secara batiniah, paling tidak pernikahan itu bisa dijatuhi talak. Baik Najwa ke Rehan atau Rehan ke Najwa. Dan setelah itu terjadi, Mi, aku yang akan menikahi Najwa. Al, tapi bagaimana dengan Anita? Dia kan sudah mengandung anak kamu, Al. Mei, nggak usah sebutin nama itu lagi. Terserah, dia suka atau tidak. Ini sudah menjadi keputusan aku. Kalau aku akan menikahi Najwa. Ya, Al. Mami nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kamu. Dan Mami juga tidak akan menghalangi apapun yang bisa membuat kamu bahagia. Makasih ya, Mi. Mami adalah mami yang terbaik di dunia. Sekarang aku mau nyobain masakan dari Mami. Aldi udah keterlaluan, Mi. Harga diri aku udah diinjak sama dia. Ternyata Najwa udah mengancam kita. Dia harus segera kita singkirkan. Kalau tidak, dia bisa berbahaya buat kita semua. Mulai besok Najwa akan ada di sini. Dan kita harus susun rencana baru untuk menjauhkan Najwa dari Aldi. Kita harus singkirkan Najwa. Aku nggak mau cerai sama Aldi dan biarin mereka bersatu lagi. Kalau perlu, kita harus bikin Najwa nggak bisa kembali ke sini lagi. Iya Anita, kamu benar. Kita harus segera menyingkirkan Najwa. Aku punya beberapa teman di India. Dan mereka semua bisa membuat Najwa tidak pulang lagi ke Jakarta. Kenapa kamu pulang tanpa suamimu? Yang kulihat padahal kalian berdua adalah pasangan yang sangat romantis. Apakah saat ini kalian sedang ada masalah atau... Maaf Zen, tapi aku nggak bisa membahas masalah rumah tangga aku dengan kamu. Rasanya itu nggak pantas. Aku harap kamu bisa ngerti. Oh, oke. Kenapa kamu harus meninggalkan India? India kan negeri yang sangat indah. Kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Aku tetap harus pulang ke Jakarta. Apapun yang terjadi. Kamu jangan khawatir tentang hal itu. Aku akan mencarikanmu pekerjaan di India. Zain, aku mohon. Keputusan aku udah bulat. Aku harus kembali ke Jakarta. Ini sudah menjadi keputusan aku bersama suamiku. Kamu tahu Najwa? Saat aku masih di London, aku tidak pernah kuliah di sana. Aku hanya main-main, berpesta, dan kuliahku berantakan. Aku tahu aku telah mengecewakan orang tuaku. Tapi aku menyadari ini saatnya untuk berubah dan akan kutunjukkan kalau aku anak yang bisa dibanggakan. Zain, awas.